Pendeta Denny Lumenta akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan. Kesempatan untuk menyampaikan firman Allah di malam hari ini. Bapak Ibu yang mengikuti siaran live streaming di malam hari ini, kita tentunya mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan tentunya melimpah bagi kita. Haleluya. Walaupun mungkin saudara menghadapi tantangan, menghadapi masalah, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amen. Katakan amin. Haleluya. Meskipun kita diperhadapkan dengan persoalan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang memberikan iman yang kuat, yang memberikan iman yang kokoh dalam hidup kita. Karena saya percaya kita melangkah hari-hari ini, kita perlu melangkah dengan iman. Bagaimana kita berjalan dalam kepastian kalau kita tidak memiliki iman? Imanlah yang membuat kita mampu, yang membuat kita tegar. Haleluya. Dan saya akan membagi firman Allah di malam hari ini. Dan saya percaya kebenaran yang saya akan sampaikan di malam hari ini akan memberikan kekuatan dalam hidup kita semua. Karena hanya kebenaran firman Allah lah yang akan memampukan kita untuk kita tetap kokoh berdiri, untuk kita tetap mampu berkata Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Walaupun mungkin saudara diperhadapkan dengan apa yang saya sudah katakan tadi, yaitu diperhadapkan dengan kesulitan. Hari-hari ini mungkin engkau diperhadapkan dengan masalah yang sangat rumit. Tapi percaya saja, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat perkara yang besar akan terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Engkau akan melihat Tuhan akan menyertai jemaat Tuhan. Tuhan akan menyertai hamba-hamba Tuhan. Tuhan menyertai semua orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya akan bawa firman Tuhan di malam hari ini. Saya ambil firman Allah yang saya akan buka dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-38. Demikianlah kebenaran firman Allah. Ibrani pasalnya ke-10 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Katakan amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengar berbicara tentang iman. Kenapa kita harus memiliki iman? Dan saya tahu iman itu tidak akan datang sekonyong-konyong itu datang dalam hidup kita. Tetapi iman Alkitab bilang bahwa iman itu timbul dalam pendengaran akan firman Allah. Jangan banyak orang berbicara tentang iman padahal dia bersekutu saja kurang. Baca saja firman kurang, mendengarkan firman saja kurang. Orang yang memiliki iman yang kuat adalah orang yang bersekutu dengan Tuhan yang sangat erat. Amin. Itulah orang yang beriman. Kenapa kita butuh iman? Hari-hari ini banyak orang yang gagal, banyak orang yang frustasi, banyak orang yang tidak punya jalan lagi. Rasanya tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun mungkin dia memiliki kekayaan yang sangat banyak, perusahaan yang banyak, tetapi hari-hari ini kita butuh Yesus. Kita butuh apa yang namanya iman yang kuat. Kenapa saya katakan seperti itu? Walaupun mungkin dia punya uang, punya perusahaan, tetapi hari-hari ini perusahaannya mungkin boleh dikatakan, boleh saya katakan gulung tikar. Karena perusahaan tidak jalan lagi. Diakibatkan karena COVID-19. Diakibatkan wabah yang sedang merajalela di dunia ini. Ada perusahaan-perusahaan yang masih buka. Ada perusahaan-perusahaan yang masih jalan. Tetapi begitu banyak perusahaan yang sekarang ini
lagi mandek. Mereka mungkin mulai merumahkan, mem-PHK-kan akan banyak karyawan oleh karena tidak mampu membayar. Tetapi saat ini kalau engkau punya Yesus, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak ada satupun orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jalan yang Tuhan sampaikan kepada setiap manusia. Dia jalan. Artinya jalan keselamatan ada kepada dia. Bukan hanya keselamatan, hanya bicara tentang keselamatan jiwa, tetapi juga bicara tentang keselamatan tubuh. Katakan amin. Karena Alkitab bilang begini, kalau kita melatih dirimu beribadah, latihan badani, dia bilang bahwa itu cuma kegunaannya terbatas, tetapi melatih untuk beribadah, dia punya janji, baik janji hidup yang sementara dan juga janji hidup yang kekal. Katakan amin. Artinya Tuhan mau kita hidup kekal dan juga hidup punya damai sejahtera di dunia ini. Amin. Amin. Saya yakin Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus punya iman yang kuat hari-hari ini. Kita harus punya pengharapan. Bagaimana kita harus punya pengharapan yang kuat? Bersekutu dengan Tuhan. Pak Pendeta Doni tadi sebagai gembala kami bilang bahwa kita bukan hanya sekedar memiliki iman, ya kan? Tetapi kita harus memiliki hikmat. Iman dan hikmat itu berjalan berbarengan. Banyak orang bilang berjalan saja dengan iman, tetapi mengabaikan apa yang namanya hikmat. Tetapi hikmat itu penting bagi kita. Kalau pemerintah boleh sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada kita semua, kita harus tinggal di rumah atau waspada, berjaga-jaga, pakai masker kalau berjalan, cuci tangan, dan lain sebagainya, membersihkan diri, menjauhkan kerumunan orang banyak. Nah, kalau kita mengabaikan itu cuman karena bilang punya iman, masalahnya akan terjadi dalam hidup kita sendiri. Banyak orang gagal. Kenapa ada banyak orang yang mulai menyalahkan hamba Tuhan? Katanya hamba Tuhan, kok kenapa kena penyakit seperti ini? Selain Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada hamba Tuhan itu, tetapi juga sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, saya mau berbicara hari ini, kita juga butuh hikmat dari Tuhan. Kalau pemerintah bilang kita menghindari kerumunan, kita menjaga kebersihan, harus memakai masker, apakah itu salah? Itu semua benar. Semua yang disampaikan sudah ada kajian yang sangat matang disampaikan oleh pemerintah agar supaya bisa memutuskan mata rantai COVID-19 yang sedang terjadi hari-hari ini. Masalahnya hari-hari ini sampai dengan pendeta saja kena dengan COVID-19. Ini butuh hikmat dari Tuhan. Butuh hikmat yang dari Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita ini, agar supaya firman Allah nggak akan pernah orang bilang mana firman Tuhan yang disampaikan. Saya tahu Tuhan bisa melakukan segala perkara dalam hidup kita. Iman yang kita miliki harus punya dasar. Coba kita baca kebenaran firman Allah. Iman adalah dasar. Ayat ke-11, pasal ke-11, ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang, saya ulangi,
Saya mintakan Bapak Pendeta Doni baca firman Tuhan ini. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itulah iman. Orang gak ada dasar, hanya bisa menyebut iman. Dasarnya apa? Kalau kita punya dasar yang kuat, yaitu firman Allah, maka kita akan memiliki kebenaran, kita akan memiliki iman yang kuat. Ketika kita mau membangun rumah, kita harus membangun dulu dasar atau fondasi yang kuat, agar supaya bangunan yang kita bangun, rumah yang kita didirikan, benar-benar didirikan atas fondasi yang kuat, sehingga apa yang terjadi dia nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena dia didirikan atas dasar yang kuat. Dasarmu apa? Tapi kalau kita punya dasar yang kuat, itu firman Allah. Apapun yang datang dalam hidup kita, godaan, situasi apapun, masalah apapun yang datang dalam hidup kita, saya terlalu percaya bahwa kalau kita memiliki iman yang kuat, kita pasti berjalan dan melangkah dengan pasti bersama dengan Yesus. Bahkan kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak orang yang berjalan dengan iman. Hari-hari ini banyak orang yang akan bersaksi, akan menyaksikan kepada banyak orang, saya pernah mengalami mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya terlalu percaya jemaat Tuhan di mana saja berada yang mengikuti siaran live streaming ini akan berkata, saya benar-benar menyaksikan, saya benar-benar melihat mujizat Tuhan berlaku dalam hidup saya. Di saat kepicikan, di saat situasi yang tidak menentu, Tuhan pelihara aku. Dan aku tetap tersenyum, aku tetap berkata, Tuhanku hebat. Amin. Kenapa? Karena dia melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita melangkah dengan Tuhan, pastikan hidupmu beruntung. Amin. Kalau engkau berjalan bersama dengan Yesus, pastikan engkau tidak akan takut. Daud pernah bilang begini, meskipun dan bagaimanapun, walaupun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia bilang seperti itu? Dia bilang begini, karena ada gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Ada kekuatan firman roh dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupannya, yang menjadi landasan dalam hidupnya, yang menjadi kekuatan dalam hidupnya, sehingga dia bisa berkata, meskipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, meskipun ada bahaya di depan aku, meskipun dan bagaimanapun, aku nggak takut. Kenapa dia nggak takut? Bukan berarti dia nggak berhikmat, tetapi dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia tahu kepada siapa dia bersandar. Dia tahu kepada siapa dia berjalan dan melangkahkan kakinya. Dia tahu kepada siapa dia menggantungkan hidupnya. Itulah Yesus Tuhan. Amin. Daud tidak kekurangan apapun karena dia mengandalkan Allah. Dia mengandalkan Roh Kudus. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia meminta pengetahuan dari Tuhan, sehingga dia melihat bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupannya. Saudara, ini pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini pun akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya banyak alami itu. Saya pun pernah alami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya percaya beberapa hamba Tuhan di tempat ini, kalau mau minta bersaksi, Pak Gembala kalau mau minta bersaksi, tadi saja waktu kami mengecat gereja,
Saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada aliran berkat yang Tuhan kasih sama Bapak Gembala. Kenapa? Kita tarik berkat dengan iman. Amin. Kita tarik berkat dengan iman. Iman mendatangkan berkat yang besar. Iman disertai dengan ketaatan akan firman Allah akan mendatangkan berkat. Katakan amin. Amin. Tetapi kalau kita tidak taat akan firman Allah, akan mendatangkan kutuk. Siapa yang tidak mau diberkati dan siapa yang mau dikutuk? Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, nggak ada satupun orang yang memilih kutuk. Tidak ada satupun kita yang ada di tempat ini yang akan memilih kutuk. Pasti kalau ketika saya minta angkat tangan, saudara bilang, kalau saya bilang mau pilih kutuk, saudara tidak akan pilih untuk mengangkat tangan. Pasti saudara akan turun tangan. Tetapi ketika saya bilang, siapa yang mau menerima berkat? Pasti belum saya ucapkan, saudara akan angkat tangan. Kenapa? Kita butuh berkat dari Tuhan. Kita butuh pertolongan yang dari Tuhan. Amin. Milikilah iman yang kuat. Cara bagaimana kita memiliki iman yang kuat? Dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Alkitab bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang menghadapi persoalan, tenang menghadapi tantangan, tenang menghadapi gejolak hidup meskipun dunia sedang digoncangkan oleh apapun juga. Dunia tidak menentu, situasi sangat tergoncang. Tetapi orang yang beriman tidak akan tergoncang imannya. Amin. Dia akan tetap berkata, sedangkan masalah pun itu aku akan jadikan kendaraan untuk dia maju, untuk dia terbang tinggi. Sebagai orang yang beriman, dia akan jadikan masalah sebagai landasannya, sebagai kendaraannya untuk terbang tinggi, melewati masalah dan tantangan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Saudara, pasti kita bisa. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara yang besar. Katakan amin. Bersama dengan Tuhan, kita akan melihat mujizat demi mujizat. Hal-hal yang luar biasa kita akan lihat satu persatu. Bahkan kalau kita berjalan dengan iman, saya percaya ada berkat kejutan yang Tuhan akan kasih sama kita. Bangsa Israel ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir dan mereka diperhadapkan dengan laut Kolsum, mereka menyerah. Bangsa Israel mulai menyerah, ketakutan melihat tentara yang ganas sedang mengejar mereka. Tetapi Musa berdiri dengan iman. Musa berdiri dengan iman dan punya hikmat yang dari Tuhan. Dia bicara kepada bangsa Israel dengan hikmat yang Tuhan kasih sama dia. Dia berkata, tenang, engkau akan melihat perkara yang besar akan terjadi. Ketika dia mengayunkan tongkat ke laut, laut Kolsum terbelah menjadi dua bagian. Di tengah-tengah Tuhan buat jalan. Itu cuman untuk bangsa Israel. Itu cuman untuk orang-orang percaya. Berkat spesial yang Tuhan kasih sama bangsa Israel tidak akan dimiliki oleh bangsa Mesir. Kenapa? Itu berkat spesial yang dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih berkat yang spesial kepada kita, siapa yang mau pusing? Amin. Orang yang percaya, Tuhan akan berikan berkat yang spesial. Katakan amin. Katakan amin. Berkat spesial Tuhan akan berikan bagi kita. Tariklah berkat yang ada di sana untuk datang dalam hidup kita dengan iman. Iman bukan hanya membedakan gunung. Iman bukan hanya membedakan masalah. Tetapi iman menarik berkat datang kepada kita. Katakan amin. Saya percaya kebenaran firman Allah yang saya boleh bawa di malam hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Saya serahkan kepada host. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar, bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Denny tadi lewat Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38,
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar, anak-anak Tuhan, orang percaya, gereja Tuhan pada akhir zaman, firman Tuhan bilang akan hidup oleh iman. Dan apa itu iman? Sudah dipaparkan tadi di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan firman Tuhan juga bicara bahwa di dalam kitab Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dari orang pendengar firman. Sementara hamba Tuhan tadi menyampaikan firman, kami juga lagi menyampaikan firman, sementara menyampaikan sesuatu kepada jemaat, kepada pemirsa, Bapak Ibu Saudara lagi ibadah di rumah, yang kami sampaikan adalah firman. Dan Alkitab bilang dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran. Saudara dengar firman, muncul iman, timbul iman. Dan pendengaran oleh apa? Oleh firman Tuhan. Makanya Roma bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan atau sabda Allah, sabda Kristus. Kita miliki iman. Jadi kita miliki pendengaran yang baik tentang firman, muncul iman. Dan firman ini yang mengajarkan saya dan saudara. Karena manfaat firman adalah mengajar. Manfaat firman menyatakan kesalahan. Manfaat firman memperbaiki kelakuan. Dan manfaat firman adalah mendidik orang dalam kebenaran. Itu sebabnya di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, firman Tuhan bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah, seluruh kitab suci yang dinafasi Allah, bermanfaat. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, kalau bicara iman, kita harus ada dalam ketaatan. Kalau bicara iman, kita harus ada dalam kedengar-dengaran. Nah, malam ini kami sedang menghubungkan bahwa antara iman dengan hikmat. Kita lagi menghadapi coronavirus disease. Kita lagi menghadapi pandemi yang sedang terjadi. Ada wabah yang disebut virus corona hari-hari ini. Tetapi kita beriman, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Tapi tidak cukup hanya di situ. Kita harus miliki hikmat. Memiliki pengetahuan supaya kita mendengarkan anjuran pemerintah yang disebut dengan social distancing dan physical distancing.